Selamat pagi, nama saya Laurencia Christiana Liasari. Saya dari kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan khotbah mengenai panggilan hidup. Selamat menyaksikan. Panggilan hidup Kristiani adalah panggilan Allah kepada semua orang yang mau percaya kepada Sang Putra. Dalam Yohanes 3 ayat 16, begini bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengaruniakan gelar anak-anak Allah berdasarkan iman mereka, supaya mereka pun berhak mewarisi kehidupannya yang bahagia. Panggilan hidup Kristiani yaitu menyangkal diri, memikul salib. Itulah panggilan hidup Kristiani dalam mengikut Tuhan Yesus. Apapun jenis panggilan hidup Kristiani kita dan apapun peran-peran yang kita mainkan, Tuhan Yesus ingin menjadi hubungan pribadi yang mendalam dengan diri kita masing-masing secara pribadi. Lalu bagaimana cara kita menghayati panggilan melalui pilihan hidup dan peran-peran yang kita lakukan? Salah satu caranya yaitu dengan bergaul lebih akrab dengan Tuhan Yesus, dengan bertekun merayakan Ekaristi. Dalam Filipi 3 ayat 14 begini bunyi firman Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terdapat salah satu tokoh Alkitab yang sangat menginspirasi saya dalam perjalanan menemukan panggilan hidupnya, yaitu Raja Daud. Daud yang dulunya hanyalah seorang gembala yang rendah hati diangkat Allah menjadi raja atas Israel. Siapa yang meletakkan Allah di atas semua hal, justru dialah yang akan merasakan indahnya berkat penyertaan Tuhan. Dalam Mazmur 89 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Daud telah merasakan indahnya berkat penyertaan Tuhan, baik di padang rumput ataupun di medan perang, ataupun di padang gurun tempat pelarian, maupun di kehilangan kerajaan yang agung. Semua dia lalui dengan menyerahkan kematian utama kepada Allah. Dan karena itulah dia menikmati berkat penyertaan Tuhan lebih dari yang dirasakan oleh orang lain. Dalam 2 Samuel 23 ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan sebab segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Pada saat ini saya akan membagikan pergumulan saya dalam menemukan panggilan hidup saya. Saya mengalami kebingungan ketika harus memilih jurusan untuk perkuliahan. Cita-cita saya adalah menjadi seorang perawat. Suatu ketika, saya harus gagal dalam tes keperawatan tersebut. Lalu saya mencoba jurusan lainnya yaitu farmasi. Namun sampai sekarang saya belum tahu apakah saya mampu dalam bidang itu. Akhirnya saya pun menemukan bidang saya yaitu pada jurusan psikologi. Penyertaan Tuhan dalam saya menentukan panggilan hidup saya adalah ketika saya mendaftar jurusan keperawatan, Allah menunjukkan betapa banyaknya masalah di sekitar saya. Saya diperlihatkan sebuah kecelakaan di depan mata saya harus melihat kedua orang tua saya mengalami kecelakaan. Dari hal itu Allah memperlihatkan kepada saya apakah saya benar-benar sanggup untuk mengambil ilmu keperawatan. Namun Tuhan memberikan saya jalan lain, yaitu untuk masuk ke jurusan psikologi. Karena di jurusan psikologi, saya percaya saya juga akan mampu membantu banyak orang dengan ilmu yang saya miliki. Pada saat ditolak dalam ilmu keperawatan, saya merasa bahwa Tuhan itu jahat. Namun, ada ayat Alkitab yang mengingatkan saya, yaitu pada Yeremia 29 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Namun setelah melewati beberapa fase, saya pun tersadar bahwa apa yang baik menurut saya belum tentu baik menurut Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah khotbah mengenai panggilan hidup dari saya. Janganlah minta kepada Tuhan apa yang menurut kita baik, tetapi mintalah kepadanya apa yang menurut Dia baik bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.